Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Merdeka Belajar. Perkenalkan, nama saya Andrian Saputra SPD MSc. Saya adalah salah seorang dosen di program studi S1 Pendidikan Kimia FKIP Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Adapun beberapa mata kuliah yang pernah saya ampu diantaranya adalah termodinamika kimia, ikatan kimia, mekanika kuantum, pembelajaran berbasis TIK, perancangan pembelajaran, dan produksi dan pemanfaatan media. Baik, pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kegiatan pembelajaran yang sudah pernah saya lakukan di mata kuliah ikatan kimia. Mata kuliah ikatan kimia ini adalah mata kuliah wajib prodi yang dapat ditempuh oleh mahasiswa semester 6 dengan bobot 2 SKS, yakni 2 SKS teori tanpa praktikum. Perkuliahan ini diampu oleh 2 orang dosen atau dilaksanakan secara tim teaching, di mana 1 orang dosen sebagai dosen penanggung jawab mata kuliah dan 1 orang lagi sebagai dosen anggota. Nah, secara garis besar, mata kuliah ini dilaksanakan dengan memperhatikan komponen DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Nah, delivery dalam hal ini bermakna penyelenggara mata kuliah ini memperhatikan bagaimana materi pembelajaran dapat tersampaikan kepada mahasiswa secara maksimal melalui berbagai macam metode dan pendekatan-pendekatan dalam pembelajaran. Kemudian komponen interaction bermakna interaksi dosen mahasiswa, interaksi antara mahasiswa dan mahasiswa, kemudian interaksi mahasiswa dan media pembelajaran sangat diprioritaskan dalam perkuliahan ini, misalnya melalui forum diskusi, kemudian presentasi mahasiswa, pemanfaatan media interaktif, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah komponen assessment, di mana evaluasi pembelajaran melalui penilaian tes dan non-tes dilakukan untuk melihat ketercapaian tujuan pembelajaran. Adapun deskripsi mata kuliah ini, yaitu perkuliahan ini mencakup pembahasan teori-teori ikatan kimia tingkat lanjut melalui penerapan prinsip-prinsip mekanika kuantum seperti teori ikatan valensi atau Hitler-Random Theory, teori orbital molekul, ikatan pada molekul diatomik homo dan heteronukleer, ikatan pada molekul triatomik linear, trigonal planar, tetrahedral, karakter ikatan ionik, kemudian energi ikatan terkonjugasi dengan teori Haeckel, atom beratom banyak, pendekatan perhitungan energi elektronik, dan lain sebagainya. Selanjutnya, adapun capaian pembelajaran mata kuliah ikatan kimia ini yaitu menguasai pengetahuan teoritis kimia melalui meliputi struktur sifat dan perubahannya, baik pada energi maupun kinetikanya, identifikasi, pemisahan, dan karakterisasi bahan kimia. Adapun pembelajaran ikatan kimia ini sudah selaras, capaian pembelajaran ikatan kimia ini sudah selaras dengan tujuan program studi S1 Pendidikan Kimia Universitas Lampung, yakni menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu kimia dan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Kemudian menghasilkan lulusan yang menguasai pengajaran kimia berbasis everyday life fenomena di sekolah menengah sesuai dengan perkembangan IPTEX. Untuk menghasilkan lulusan sebagai pendidik profesional yang menguasai ilmu kimia, tentu saja mata kuliah ikatan kimia ini memiliki peran yang sangat vital. Karena konsep ikatan kimia merupakan dasar untuk menjelaskan karakteristik dan sifat-sifat dari molekul organik maupun molekul anorganik. Oleh karena itu, konten pembelajaran pada mata kuliah ikatan kimia ini telah dirancang agar dapat membekali kompetensi yang mendukung profil lulusan program studi S1 Pendidikan Kimia. Adapun sebaran materi perkuliahan dari minggu ke-1 sampai minggu ke-16 dapat dilihat pada layar. Kemudian adapun referensi-referensi yang digunakan untuk penunjang perkuliahan ini terdiri atas referensi dari buku-buku teks berbahasa Inggris dan buku-buku teks berbahasa Indonesia, serta artikel ilmiah yang saya terbitkan di jurnal internasional sebagai bentuk penerapan penelitian yang pernah saya lakukan dalam bidang pengajaran. Berikutnya adalah metode dan media pembelajaran. Perkuliahan ikatan kimia ini dipandu dengan metode pembelajaran berbasis kasus atau case method, di mana pada beberapa pertemuan perkuliahan ikatan kimia ini akan dimulai dengan memberikan contoh-contoh kasus yang dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari
atau kasus yang bersumber dari eksperimen laboratorium. Penerapan case method atau case based learning ini merupakan inovasi pembelajaran yang disarankan dalam Permendikbud tentang indikator kinerja utama, khususnya IKU 7, yaitu kelas yang kolaboratif dan partisipatif, dan juga mendukung visi keilmuan program studi, yaitu mengembangkan pendidikan kimia berbasis everyday life fenomena yang lulusannya menguasai konsep teoritis bidang kimia, serta pembelajarannya yang inovatif dan adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pelaksanaan perkuliahan Ikatan Kimia ini berbasis case method dilakukan dengan studi kasus, tanya jawab, dan pengerjaan LKM atau lembar kerja mahasiswa, diskusi kelompok, presentasi, dan yang terakhir adalah konfirmasi. Asesmen perkuliahan dilakukan melalui penilaian tugas, penilaian aktivitas atau partisipasi mahasiswa dalam kelas, kemudian penilaian kognitif, pretest dan post-test, dan juga penilaian sikap. Adapun sistem perkuliahan dilakukan secara hybrid learning, yaitu dengan memadukan antara perkuliahan tatap muka, offline, dan online. Perkuliahan online, bahan ajar, media, dan pengumpulan tugas, dan juga forum diskusi dilakukan dalam ruang virtual atau virtual classroom menggunakan LMS Universitas Lampung, yaitu viklas.unila.ac.id. Untuk mendukung penguatan konsep dalam perkuliahan, mahasiswa biasanya diberikan latihan soal dan mengintegrasikan media visualisasi molekul 3 dimensi dan komputasi kimia dalam rangka mendorong pembelajaran berbasis pembuktian atau evidence based learning, seperti pada perhitungan sifat-sifat ikatan kimia dan diagram tingkat energi orbital molekul. Nah, selanjutnya terkait komponen penilaian, karena mata kuliah ini diampu oleh 2 orang dosen, maka nilai akhir perkuliahan adalah rata-rata dari dosen 1 dan dosen 2. Adapun komposisi penilaian ketuntasan belajar mahasiswa pada kuliah ini adalah 30% nilai UTS atau UAS, kemudian 20% nilai rata tugas, kemudian 20% presentasi, 20% rata nilai aktivitas, dan 10% nilai sikap dan kehadiran. Ujian tengah semester akan dilakukan pada minggu ke-8 dan ujian akhir semester akan dilakukan pada minggu ke-16. Selama perkuliahan, mahasiswa diberikan beberapa penugasan, yaitu pada minggu kedua, minggu ke-4, kemudian minggu ke-6, minggu ke-10, minggu ke-12, dan minggu ke-15. Aktivitas bertanya dan menjawab pertanyaan dalam diskusi kelompok maupun diskusi kelas dinilai sebagai penilaian komponen aktivitas. Baiklah, berikut ini akan ditampilkan kegiatan perkuliahan saya di dalam kelas pada materi ikatan pada molekul diatomik, homonuklir, dan heteronuklir. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya mahasiswa? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Semoga mahasiswa-mahasiswa yang hadir di Ikatan Kimia ini selalu diberikan kesehatan dan juga tetap semangat ya dalam mengikuti kuliah Ikatan Kimia. Baik, adapun pada kesempatan hari ini kita masuk ke pertemuan keempat ya. Masuk ke pertemuan keempat, yaitu terkait dengan ikatan pada molekul diatomik homonuklir. Periode kedua, yaitu dari Li2 sampai F2 ya. Baik, sebelum kita masuk ke materi inti, ada baiknya saya ingin merecall atau mereview terkait dengan pemahaman Anda yang sudah kita pelajari, konsep terkait dengan teori orbital molekul dan juga bentuk-bentuk orbital molekul yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Sesuai dengan RPS ya, tujuan dari perkuliahan pada siang hari ini adalah mahasiswa dapat memahami terkait dengan diagram dan konfigurasi orbital molekul untuk molekul diatomik homonuklir ya. Baik, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu bentuk-bentuk orbital molekul ya. Saya ingin mengetahui nih apa pemahaman Anda yang sudah Anda pelajari sebelumnya terkait dengan orbital molekul. Ada yang masih ingat orbital molekul apa? Menurut teori orbital molekul, Tom, ada? Ya, silakan Melda.
Iya, betul sekali Melda. Terima kasih. Jadi orbital molekul menurut Tom, karena ada dua ya, ada orbital molekul menurut teori ikatan valensi, ada juga menurut Tom atau teori orbital molekul. Menurut teori orbital molekul, benar sekali kata Melda tadi, orbital molekul itu adalah hasil kombinasi linear dari orbital atom ya. Oke, ini dia, atau biasa kita dengar namanya adalah linear combination of atomic orbital atau LCAO ya. Anda saya yakin sudah sangat familiar terkait dengan hal ini. Nah, artinya ada yang perlu kita garis bawahi bahwa istilah kombinasi ini merujuk kepada apabila suatu orbital molekul terbentuk, artinya ada dua orbital atom atau lebih berkombinasi ya. Kira-kira menurut Anda orbital atom apa saja yang bisa berkombinasi? Orbital atom S dan S bisa? Bisa ya, misalnya orbital atom S, misalnya contohnya pada hidrogen ya, atom hidrogen A dan hidrogen B membentuk H2 ya, molekul H2. Nah, ini kan S dan S ya kan, berkombinasi. Kombinasi itu di dalam matematika positif negatif tuh, ya kan? Nah, sehingga dia ada dua, yaitu ketika dia berkombinasi itu kombinasi yang positif atau kombinasi yang sifatnya itu konstruktif, maka dia akan membentuk orbital bonding. Kalau dia yang negatif membentuk orbital apa? Antibonding. Benar sekali, antibonding ya. Nah, kita lihat seperti ini bentuknya ya. Nah, selain S dan S ada lagi orbital apa yang bisa berkombinasi? Orbital atom S dan P bisa? Bisa, S dan P. Apalagi? P dan P, betul sekali ya. Orbital P dan P itu juga bisa berkombinasi ya. Nah, tentu kombinasi dari orbital molekul itu tentu akan menghasilkan kombinasi dari orbital atom itu tentu akan menghasilkan berbagai bentuk dari orbital molekul ya. Nah, bentuk-bentuk orbital molekul karena dia itu sifatnya kombinasi, maka dia akan menghasilkan bentuk-bentuk yang berbeda. Nah, bentuknya itu dikenal secara umum ada dua, yaitu dikenal dengan orbital sigma dan satu lagi ada yang bisa ingat? Orbital pi, betul ya. Orbital sigma adalah orbital molekul yang terbentuk dari orbital atom yang saling berinteraksi secara head to head. Head to head itu maksudnya depan-depan ya, face to face, muka ketemu muka atau kepala ketemu kepala, seperti itu. Seperti yang Anda lihat pada gambar ini ya, Anda lihat pada simulasi ini. Nah, ketika dia face to head to head, maka dia akan membentuk orbital molekul sigma namanya. Contohnya apa? Contohnya adalah orbital 1s 1s, misalnya membentuk sigma s bonding ya, S bonding. Kemudian 1s dan 2p membentuk sigma sp bonding, ya kan? Kemudian misalnya P dan P membentuk sigma P bonding. Nah, seperti itu. Satu lagi orbital sigma, selain orbital sigma, satu lagi namanya orbital pi. Kalau tadi sigma itu interaksinya adalah head to head, kalau orbital pi, ada yang masih ingat? Orbital pi itu gimana? Kalau head to head kan begini ya. Nah, kalau orbital pi, ada yang masih ingat? Dari arah mana dia? Dari arah depan atau arah samping? Samping. Dari arah samping, pintar sekali. Jadi namanya orbital pi ya. Orbital pi itu orbital molekul yang terbentuk dari interaksi orbital atom dari arah samping atau sideways. Ya. Sideways membentuk ikatan kovalen. Contohnya Anda bisa lihat nih dari simulasi ini. Ini contohnya orbital P kan? Orbital P. Anda lihat dia bergerak, kemudian membentuk sigma. Membentuk orbital pi ya, pi bonding ya. Contohnya misalnya px dan px membentuk pi px, kemudian py dan py membentuk pi py. Nah, seperti itu ya. Orbital ya, bentuk orbital molekul salah satunya salah duanya seperti itu ya, orbital sigma dan orbital pi. Nah, kemudian ada berbagai macam bentuk, tentu bentuk-bentuk ini akan mempengaruhi daripada energi ya. Kalau menurut Anda energi yang
lebih stabil atau lebih rendah, orbital sigma atau orbital pi? Lebih rendah orbital sigma ya. Artinya kalau dia energinya lebih rendah, dia lebih stabil atau lebih tidak stabil? Lebih Lebih stabil. Kalau dia lebih stabil berarti ikatannya lebih kuat atau tidak? Lebih kuat. Lebih kuat gitu ya. Jadi artinya memang secara garis besar orbital sigma lebih stabil atau lebih kuat dibandingkan dengan orbital pi. Ya. Nah, contohnya adalah interaksi seperti ini ya. Kombinasi ya. Nah, misalnya orbital 2s berkombinasi menghasilkan sigma S bonding dan sigma S anti bonding. Kalau Anda lihat di sini sigma bonding itu tidak ada node. Ini bisa dikarakterisasi berdasarkan energinya ya. Tingkat energi dari orbital molekul bisa dikarakterisasi berdasarkan jumlah nodenya atau jumlah simpulnya. Ya. Kalau Anda lihat sigma S ini kan tidak ada simpulnya ya. Kalau sigma anti bonding ada simpul, ada berapa simpulnya? Satu. Nah, semakin banyak simpul makin nggak stabil dia. Makin banyak simpul makin nggak stabil. Dalam hal ini berarti sigma S bonding lebih stabil dibandingkan dengan sigma S Anti bonding. Nah, sekarang saya mau Anda guess ya, menebak ya, kira-kira kalau kombinasi seperti ini nih, ini ada yang sigma bonding, ada yang sigma anti bonding ya, macam-macam bentuk orbitalnya. Berdasarkan gambar ini kira-kira jumlah node atau simpulnya untuk yang orbital sigma sp bonding ini ada berapa? Satu. Di mana dia? Di sini ya. Oke. Kalau yang sigma anti bonding ada 2, yaitu di sini dan di sini. Berarti sigma sp bonding dengan sigma sp anti bonding yang lebih stabil yang mana? Yang sp bonding ya. Karena kan dia nodenya cuma 1. Bentar. Nah, sekarang ini sigma Z. Sigma Z bonding ada berapa? 2. Ada 2. Ini yang anti bonding, sigma Z anti bonding ada berapa? 3. Nah, berarti yang lebih stabil. Yang bonding. Oke, kalau saya minta membandingkan antara sigma sp bonding dengan sigma Z bonding, kira-kira berdasarkan jumlah nodenya yang lebih stabil itu yang mana? Sigma sp bonding. Orang ini cuma punya 1 ya? Iya. Punya 1, ini 2. Nah, kita lihat benar nggak jawabannya ini? Nah, benar ya. Benar ya. Oke, yang terakhir. Ini contoh orbital apa ini? Sigma apa pi ini? Orbital pi ya. Oke, ini orbital pi bonding. Kita lihat nih pi bonding ada berapa nih nodenya? Ada 1 yang di sini ya. Nah, kemudian kalau yang ini anti bonding ada 2, pintar sekali ya. Artinya pi bonding itu lebih stabil dibandingkan dengan pi anti bonding. Nah, sekarang kita tentukan urutan energi orbital molekulnya. Orbital yang pertama kita tadi sepakat apa? Orbital sigma lebih stabil atau energinya lebih rendah daripada orbital pi. Yang kedua, energi orbital molekul ditentukan oleh energi orbital atom pembentuknya. Misalnya contoh, orbital S itu kan lebih stabil dibandingkan orbital P. Sehingga kalau dia orbital molekul itu dari komposisinya itu dari orbital S, maka dia lebih stabil dibandingkan dengan komposisi orbital P gitu ya, kira-kira ya. Yang ketiga, semakin banyak jumlah node atau jumlah simpul, maka semakin tinggi energi orbitalnya. Ya, ini ada contoh ya. Oke, saya sudah melakukan simulasi atau menggunakan komputasi kimia ya. Anda lihat di sini, ini contoh salah satu bentuk molekul diatomik ya. Ini adalah sigma bonding ya kan? Ya kan tidak ada nodenya ya? Tidak ada nodenya. Anda lihat yang berikutnya, ini adalah sigma anti bonding. Kita lihat energinya itu lebih rendah kan? Ya kan? Yang sigma bonding sehingga lebih stabil. Kemudian ini adalah sigma PZ bonding. Ini sigma PZ bonding. Kalau Anda lihat ya, ini ada berapa kira-kira simpulnya? Ada 2. Simpul yang 2 ini itu energinya kan lebih tinggi dibandingkan dengan simpul yang 1 kan? Kemudian lebih tinggi lagi daripada yang tidak ada simpulnya ya kan? Artinya
kita lihat bahwa eksperimen komputasi itu pun dengan perhitungan mekanika kuantum juga mendukung terkait dengan kesimpulan kita tadi. Ya, oke. Anda lihat di sini sudah saya buatkan urutannya. Ya. Nah, urutannya adalah sigma S ya, yang dari S lebih stabil dibandingkan dengan sigma S antibonding, sigma SP bonding, kemudian sigma SP antibonding, sigma PZ, kemudian sigma PZ antibonding, kemudian PPX sama dan PPY ini artinya energinya sama ya. Kemudian itu lebih stabil dibandingkan dengan antibondingnya seperti itu. Nah, berikutnya diagram orbital molekul di atomik homonuklir. Ya, kita masuk kepada molekul diatomik homonuklir ya. Diatomik homonuklir contohnya adalah H2 dan He2. Kalau Anda lihat di sini H2 kan tadi kan sigma S bonding lebih stabil dibandingkan sigma antibonding, sehingga 2 elektron pada molekul H2 mengisi yang paling bawah dulu ya. Kalau He2 jumlah elektronnya ada berapa? 4. Ada 4, pintar. Berarti dia mengisi 2 di bonding, 2 di Antibonding. Nah, seperti ini kira-kira diagram orbital molekul diatomiknya. Nah, kemudian sesuai dengan janji saya tadi di awal bahwa perkuliahan kita pada kesempatan hari ini kita akan menyelesaikan kasus ya. Kasusnya adalah kasus berkaitan dengan eksperimen sifat magnet dari M2 dan O2 cair ya. Nah, kita lihat seperti apa ya untuk eksperimennya. Oke, Anda lihat ini adalah liquid nitrogen atau nitrogen cair ya. Nitrogen cair dilewatkan pada 2 kutub magnet. Apa yang terjadi? Anda perhatikan, tahan jawabannya, nanti dijawab di LKM. Nah, ini adalah untuk oksigen cair. Oksigen cair dilewatkan pada 2 kutub magnet. Nah, Anda lihat apa bedanya? Oke, ini adalah studi kasus kita pada pertemuan hari ini. Nah, saya akan minta Anda untuk kemudian membentuk kelompok, kemudian untuk mengerjakan LKM ya, mengerjakan LKM terkait dengan kita akan menjawab mengapa sifat magnet dari 2 molekul tadi N2 dan O2 itu berbeda. Oke, silakan membentuk kelompok. Ada yang sudah selesai? Sudah? Sudah? Yang kelompok 2? Sudah? Satunya sudah ya? Oke. Sekarang kalau sudah, siapa yang mau jadi volunteers nih untuk bisa mempresentasikan hasil kerjanya? Nggak apa-apa, nanti kita koreksi bersama-sama ya. Siapa? Boleh? Kelompoknya Elvi silakan. Mungkin teman-temannya bisa juga ikut ya. Oke, jadi saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan jawaban kami. Yang pertama, bagaimana karakteristik nitrogen cair ketika dilewatkan pada 2 kutub magnet. Tadi sudah kita amati di video bahwasanya ternyata nitrogen cair ketika dilewatkan di 2 kutub magnet itu ditolak oleh medan magnet. Ditolak oleh medan Ditolak magnet. oleh. Oke, terus yang lain sama? Sama. Terus
Kemudian yang kedua, bagaimana karakteristik oksigen cair ketika dilewatkan pada dua kutub magnet? Menurut kami ketika mengamatinya, kami menarik kesimpulan bahwasanya oksigen cair itu ditarik oleh dua kutub magnet. Ditarik ya? Iya. Sama ya? Sama. Nah, terus Kemudian nomor 3, jika sifat paramagnetik dan diamagnetik berturut-turut adalah ditarik dan ditolak oleh medan magnet, jelaskan apa sifat magnetik molekul nitrogen dan oksigen. Nah, di sini dapat kami simpulkan bahwasanya nitrogen bersifat diamagnetik karena ditolak oleh medan magnet, kemudian oksigen bersifat paramagnetik karena ditarik oleh medan magnet. gitu ya? Iya, Iya, Pak. Pak. Terakhir, Yang terakhir perlu ditulis. boleh silahkan kalau mau ditulis. Ya. Ini dua. Dua-duanya. Oke, berarti dari diagram ini terlihat yang memiliki elektron tidak berpasangan siapa? Oksigen. Oksigen ya. Iya. Berarti oksigen Bersifat paramagnetik atau ditarik oleh kutub magnet. ditarik oleh kutub magnet atau medan magnet ya. Oke, kita kasih applause dulu ya. Ya, ini jawabannya tepat sekali ya. Sudah sesuai dengan yang ditulis oleh Elvis, artinya Anda sudah memahami terkait dengan konfigurasi dan diagram tingkat energi orbital molekul untuk molekul diatomik. Contoh kasusnya adalah N2 dan O2. Oke. Sebagai post-test ya, sama masih molekul diatomik juga, tapi F2 tinggal elektronnya aja yang diganti ya. Jumlah elektronnya kalau F itu berarti berapa ya? F itu 9, kalau F2 berarti jumlah elektronnya 18 ya, tinggal diganti saja diagram orbital molekulnya mengikuti O2 ya, kemudian jumlah elektronnya itu tinggal dimasukkan ada 18 ya untuk sebagai post test. Ya, silakan ditulis di ini aja, di kertasnya aja. Tes. Oke, nanti post test ini bisa dikumpulkan di akhir perkuliahan ya. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk post test kali ini ya, untuk perkuliahan ikatan kimia pada materi ikatan pada molekul diatomik. Terima kasih saya ucapkan kepada mahasiswa. Semoga apa yang telah kita pelajari pada kesempatan siang hari ini bisa bermanfaat dan kemudian bisa menjadi suatu pengetahuan yang berharga bagi Anda semua ya. Terima kasih. Itu saja saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Demikianlah uraian deskripsi singkat serta contoh video kegiatan perkuliahan ikatan kimia yang saya ampu sebagai salah satu komponen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Semoga apa yang saya tampilkan dapat menjadi inspirasi bagi pembelajaran khususnya di tingkat perguruan tinggi. Akhir kata saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Merdeka Belajar.